Gue pengen denger ketawa lu sekali lagi. Enggak, gue serius ini gue gak ada. Gue banget. Udah, gue nanti isinya ketawa lu semua lu. Gue akan denger ketawanya lagi di strike lagi gue. Gue mau nanya apa barusan. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo Ili. Halo Om. Om lo. Nanti gue transfer lo ya. Dikira gantun nanti gue lo. Emang gadun kan jatuhnya? Insya Allah enggak. Iya benar. Itu cincin udah bentar lagi. Insya Allah. Amin. Hilang ntar lagi. Gara-gara transfer itu ya. Baby sugar. Sugar baby. Sugar baby. Li, gimana perjalanan dari Jakarta ke sini? Ya gitu deh, jalanan seperti kehidupan. Macet nggak? Nggak macet, cuma sempit aja kayak perawan. Waduh, di awal-awal sudah begini pembahasannya. Ya sempit aja jalanannya. Iya, kan karena itu ada pembangunan. banyak pembangunan yang nggak kelar-kelar. Gue tahu lu itu dari TikTok, dan gue tahu itu lu selalu membahas tentang size badan dan tentang beauty vlogger ya sebenarnya ya. Iya. Konten lu sebenarnya apa sih? Konten gue sebenarnya random sih, dan awal gue di TikTok itu sebenarnya bukan karena beauty gue, tapi karena gue dihujat dari netizen dan dibilang gue itu mukanya suntikan dan botox. Iya. Oh, karena dikira kamu operasian. Dikiranya muka saya operasian gitu, padahal emang kayak gini. Emang kayak gitu. Emang kayak gini, dan dibilang bibir gue tuh kayak gue Di film. manyun-manyunin gitu. Oh, kayak gimmick gitu. Gimmick gitu. Nah, netizen tuh taunya dari mana? Jadi waktu itu tuh ada sound yang masih kalah jauh gitu kan. Oh, iya, Lu oke. tahu itu kan. Iya, iya, Terus tahu, kayak tahu. gue iseng banget bikin tiba-tiba viewernya sampai 1M. Oh, luar biasa. Karena gue tuh kayak pakai, kan gue tuh kan kalau pakai lipstick kan selalu overline. Kayak gue tuh nggambar di luar bibir gue, dan gue demen banget bibir yang gede-gede gitu kan. Oke. Terus kayak dibilang, "Mbak, bibirnya mau jatuh, Mbak. Bibirnya biasa aja kali." Oh. Gitu-gitu. Emang lu sengaja? Berarti dari efek make up ya berarti ya? Efek make up sebenarnya. Oke, Kayak oke. gitu. Terus dari situ gue bikinlah tutorial gimana cara bikin bibir manyun. Oke. Gitu. Akhirnya ada yang nge-blow up, "Kak, up dong foto-foto dulu pas kecil." Akhirnya gue up. Kan gue tuh dulu tuh jelita kan. Jelita duka Sekarang lara. tetap jelita kok. Cantik. Jelita tuh jelek coy ya maksudnya. Oh. Coy ya. Sorry. Gue mau bahas coya deh. Gue Coya. tadi lu beli coya. Coya. Coya itu apa maksudnya? Coy tuh artinya amit-amit coy ya. Oh, iya. Coya. Gue soalnya ngeliat video TikTok lu tuh yang bahas yang bermusuhan itu. Iya itu. Dari situ aja. Apa coya Iya, gitu ya? coya ya kan, coya banget itu pemikiran seperti itu coya. Amit-amit ya. Coya tuh amit-amit. Oke. Nah, tema sekarang ini sebenarnya gue mau bahas tentang cantik gak harus kurus. Jadi kan selama ini standar kecantikan di Indonesia itu kan harus kurus, putih, kan? Langsing kayak bihun gitu kan. Bihun. Nah, Iya. lu kan sekarang berbadan tidak kurus gitu loh. Betul. Tidak kurus. Selama ini orang yang identik dengan gemuk tuh kan jelek. Nah, menurut lu tuh seperti apa? Ejaan cantik itu kan bukan KURUS ya. Gila. Ejaan cantik itu bukan kurus, jadi ya udah sih percaya diri aja. Percaya diri ada. Dan kalau gue tuh jadi orang gini, misalnya kekurangan gue ini gue digemuk dari fisik. Oke. Berarti dari fisik gue juga ada satu yang harus gue tonjolin. Oke. Nggak tahu itu muka kan kalau muka bisa pakai makeup. Iya. Rambut lu bisa pakai hair extension atau Oke. apa. Ada satu yang lu tunjukin ke orang. Oke. Biar gue nya nggak insecure dengan kekurangan gue. Kalau gue sih seperti itu. Berarti lu menonjolkan kekurangan lu menjadi kelebihan seperti itu. Oke. Begitar beb. Gue nggak tahu bahasa gaul itu ya katanya ya. Iya. Begindang dan lain-lain gue nggak Ember. tahu. Ember, peres dan lain-lain ya. Soalnya kan lu kan dicakung. Apa itu cuaca mendukung? Iya ember. Wih, ketawanya seru. Aduh, ini suaranya sama pakai headphone nih lebih seru lagi ya, kayak Santa Claus. Emang ketawa lu seperti itu? Emang ketawa gue kayak gini. Nggak dibuat-buat kan? Enggak. Berarti lu natural gitu aja ya? Natural disaster. Berarti lu natural banget. Natural disaster. Berarti lu selama ini tuh pasti banyak dibilang kayak lu bibir dibilang operasian, wajah dikirain di operasi dan lain-lain. Sampai ketawa pun gue menyangkanya lu dibuat-buat. Dibuat-buat.
Jadi kan gue tuh sering banget nge-live di TikTok. Kayak gue tuh Oke. suka bikin kelas malam, kelas make up gitu. Oh, ada lu buat kelas make Ada, up. gue selalu buat kelas make up malam. Itu biasa gue tuh jam 9 sampai jam 12 dan itu viewernya bisa temu sampai 5.000 atau 4.000. Serius kan? Penontonnya sebanyak itu. Serius. Hebat sekali Anda. Karena tuh gue tuh bener-bener ngasih tahu ke mereka gimana caranya sih make up tuh dengan gratis. Oh iya, oke. Pada ilmu make up gue tuh kakak gue tuh dulu tuh di Marta Tilaar dan gue belajar dari dia gitu loh. Dan gue tuh oke. otodidak. Tapi serius itu hebat 5.000 banget loh, viewer, 5.000 viewer. 4.000, 5.000 mungkin kalian yang viewer TikTok aku ILYYRMD langsung dilihat. Iya, Mungkin kalian tahu kalau aku live tuh bisa sampai 3.000, minimal 2.000 viewer deh. Minimal 2.000 Gak viewers. pernah di bawah 1.000. Gue nyoba live itu yang nonton 1 atau 2. 5.000 viewer. Itu gimana, ada triknya gak sih maksud gue? Satu mungkin karena dari cara gue ngomong ya, karena kan gue kan juga dulu kan host dari live streaming dan banyak yang bilang tuh kalau misalnya gue nge-live tuh kayak berasa lagi video call. Iya, Karena pembawaannya nyaman. Pembawaannya nyaman terus ada tanya jawab Iya, dan jadi nggak kaku ya, ada Betul. dialog di sana ya berarti. Benar. Ya? Oke. Balik lagi ke tema. Kan pasti orang gemuk tuh selalu jadi bahan bullying. Benar. Benernya kenceng sekali. Bener. Gue juga bilang bener. Karena gue juga bertahan tambun. Benar. Nah, menurut lo body shaming itu seperti apa? Body shaming itu menurut gue sebenarnya ada hal yang bisa gue anggap sebagai body shaming, ada yang enggak. Contohnya gini, lu gendut deh, lu nggak mau diet. Kalau menurut gue itu bukan body shaming. Oh, itu bukan body shaming. Menurut gue ya, ini di sini menurut gue. Iya, opini lo. Opini gue kenapa kayak gitu, karena sebenarnya gini, gemuk itu juga belum tentu lu sehat. Iya, betul. Bener nggak sih? Iya, betul. Kayak karena kan juga dari overweight juga pasti ada penyakitnya ya. Ada penyakit yang mungkin di situ dia tuh mau nyampein lu diet deh karena biar lebih sehat obesitas aja. itu berbahaya. Benar, Mungkin mungkin maksudnya seperti itu karena apa? Tapi penyampaian dia yang salah. Oke. Ya namanya kan orang kan juga nggak semua orang pintar. Iya, pintar memilih kata. Benar. Jadi kan gue kan juga pasti bakal ngeliat mungkin cuma kayak gini doang. Oke. Kayak gitu. Beda sama halnya, lu gendut banget tuh kayak babi. Oh, itu baru body shaming karena apa? Nggak ada sisi positif yang bisa gue tangkap. Lalu kayak babi terus mau diapain, mau digoreng, kan nggak bisa juga, benar nggak sih? Iya benar. Iya, karena nggak ada loh sisi positif yang bisa gue terima dari situ. Iya. Tapi kalau kayak lu kayaknya harus nurunin berat badan lu sedikit deh. Oke. Gitu. Jadi lebih motivasi berarti ya. Jadi lebih motivasi. Lu cantik tapi lu gendut. Itu 50-50. Itu 50-50, aneh ya. Lu cantik tapi lu gendut gitu. Kayak lu cantik tapi lu tuh sayang, lu tuh kok gendut sih gitu. Sorry, ini esnya nggak mau sponsorin gue karena gue pegangin terus dari tadi. Mati mulu ini esnya gue gitu kan. Sama, gue juga ngerokok esnya nggak dapat dari udah 5 tahun gue ngerokok itu. Ditunggu esnya. Amin, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Balik lagi, nah itu kan kalau yang kayak gitu, ya itu 50-50. Kayak lu ngatain gue cantik tapi lu bilang gue gendut, jadi yang bener yang mana? Tapi kan harusnya lu bersyukur dong, lu gendut aja cantik apalagi kurus gitu kan? Iya, tapi dari kata-kata dia yang kayak gitu kayak ngebikin orang bisa insecure. Iya, betul sekali. Kayak kenapa ya gue harus gendut ya? Karena mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu. Iya, betul. Kenapa gue harus lahir gendut? Kenapa terus nanti bakal jadi ada orang yang kalau lu ngomong dengan orang yang normal, mungkin dia akan menerima dengan normal. Beda halnya kalau lu ngomong sama orang yang punya mental illness. Karena lu kan nggak tahu semua orang punya mental illness apa. Iya, kita nggak tahu ya. Lu nggak tahu. Dan itu, let's say kalau orang punya mental illness, lu ngomong sedikit seperti itu, dia pasti akan kepikiran. Sensitif banget. Dan bakal kepikiran sampai berhari-hari, bisa sampai 2 minggu, itu bakal jadi triggernya dia. Oke. Di situ sih. Dan menurut gue body shaming yang nggak semua kata-kata bisa lu bilang body shaming. Oke. Nah, body shaming menurut lu yang pernah lu rasain paling parah dari orang itu apa? Gila ya, rambut lu tuh awasan kayak kan dulu kan gue tuh SD nih. Ini yang bikin rambut gue jadi berubah kayak sekarang nih. Dulu tuh gue tuh afro gitu. Kayak brokoli. Seriously? Kribo, bener-bener kayak keriting spiral rambut gue. Rambut lu tuh nyusahin gue, tau gak sih? Lu tuh bisa gak kayak awasan dikit? Gue tuh kepengen nyata, terus gue kayak gue kayak langsung anjir, rambut gue doang dipermasalahin kayak gitu. Iya, padahal dari lahir seperti itu ya. Emang gue spiral kayak gitu. Dan gue pun mungkin kalau bisa request sama Tuhan, gue pun gak mau kribo ya. Gak mau kribo gitu, gak mau. Gak mau mengganggu orang. Gak mau mengganggu orang. Dan sorry kalau misalnya ternyata fisik gue ngeganggu hidup lu gitu. I'm sorry for it. Kayak oh my god.
lu kok rude banget sama gue. Itu gue SD, itu gue udah di body shaming. Udah di body shaming ya. Dan gue dijauhin sama teman-teman gue karena sampai dijauhin serius. Karena gue itu hitam, karena gue kan India. Iya. Oh, lo ada keturunan Gue India. India. Lo blasteran berarti. Mama papa gue India. Mama papa lu India? Mama papa gue India, tapi gue udah lahir di sini, jadi gue udah jadi Betawi gitu. Oh, jadi Betawi. Udah Oke. jadi Betawi, dan gue tuh dulu tuh gendut. Dulu tuh gue kelas 4 SD dengan berat gue 60 sekian. Wow, gede sekali. Kelas 4 SD tuh gue berat 60 sekian. Gue tuh kelas 6 SD tuh udah 74 kilo. Oke. Rambut gue pendek, berponi kayak Dora dan keriting. Dan gue hitam, dan gue kayak hitam. Lu tau hitam India kan? Iya, I know. Iya, dan gue tuh kayak dijauhin gitu sama temen-temen. Itu paket komplit untuk dibully. Paket komplit sekali untuk permulaan awal hidup gue gitu loh. Kayak anjir, gue masih SD nih, kenapa udah komplit banget gitu. Kayak kenapa yang udah complicated banget gitu. Iya, enak banget jadi bahan bulian lu ya. Bener, udah gendut terus kayak dibilang kayak ibu-ibu gitu. Iya, pasti sih. Terus pakai baju juga nggak ada yang cocok. Oke. Kayak gue inget banget dulu tuh dibeliin boots. Kan betis gue gede banget, udah kayak pemain bola. Nggak bisa di-resleting coy ya itu gue. Sumpah gue tuh inget banget nyokap gue tuh kayak pengen masukin gue ke catwalk gitu. Oke. Dan itu nggak bisa di-resleting. Dan gue umur 3 tahun gue naik odong-odong tuh rantainya patah. Karena Karena keberatan. gue gendutan gitu. Dan itu tuh gue tuh emang dari dulu tuh kayak emang udah gendut. Iya, Dan iya, itu iya. jadi body shaming gue dari gue SD. Dari kecil ya. Dari kecil. Itu body shaming lu sampai kena ke psikis lu enggak sih? Enggak, menurut gue. Enggak sampai ya. Kan kalau yang orang insecure itu bukan kena psikis ya. Menurut gue sih gue dulu nggak jadi insecure ya. Karena gue tipe orangnya cuek. Oh, lu orangnya cuek ya. Kalau menurut gue hal-hal kayak gitu bukan hal yang harus gue pusingin. Tapi mungkin jadi gue insecure-nya itu bukan ke psikis tapi jadinya ke fisik gue. Jadi kayak, dan gue smoothing rambut gue di SMP. Akhirnya gue smoothing rambut gue dan gue ngeliat cantik juga gue ternyata. Oke. Ya, Itu enggak jadi bahan bullying sama orang salon tuh? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah enggak jadi bahan bulian, tapi pas udah di smoothing kan numbuh lagi tuh rambutnya. Iya. Oh ya, gue penasaran nih. Habis smoothing kan tumbuh keriting Tumbuh lagi. keriting lagi dan jadi gede lagi, itu gue makin insecure. Oke. Akhirnya gue tungguin panjang dan gue potong yang lurus-lurusnya karena kan gue bob pendek, Iya, bob pendek terus gue smoothing udah kayak polwan gitu. Terus pas udah tumbuh rambutnya gue biarin aja sampai akhirnya gue SMA dan rambut gue mulai panjang. Oh gini caranya ngerawat diri. Dan gue mulai nge-gym umur 14 tahun. Nge-gym umur 14 tahun. Umur 14 tahun itu gue udah mulai nge-gym. Umur 16 tahun itu gue mau jadi bodybuilder dan gue pakai steroid. Seriusan lu? Serius. Badan gue udah kotak-kotak, umur gue 16 tahun tuh gue udah kotak-kotak. Oke. Itu gue udah deadlift 70 kilo. Wow. Itu gue udah jadi body goals. Itu gue udah jadi photoshoot model susu iklan, susu gym, sport bra. Umur 16 tahun. Umur 16 tahun. Umur 16 tahun. Dan lu sekarang keadaan lu seperti ini. Sekarang gue gendut Apa yang masih sampai lu maksudnya tidak mempertahankan bentuk tubuh lu itu gitu. Jadi gue waktu itu tuh umur 15, akhirnya gue tuh punya uang tuh 400.000. Oke. Terus gue ngeliat gym, kan gue jajan mingguan 200, gue punya uang kosong 400.000 nih. Oke. Ada gym di Binus Kemanggisan gitu, jauh sih dari rumah gue, harus naik angkot dulu. Itu buat join tuh bayar 400.000. Mahal juga ya. 1 bulan member sama 100.000 itu admin. Oke. Itu ya udah deh, gue bayar aja gitu. Terus gue mikir gue bisa nabung nih 1 hari 10.000 buat gue bayar nge-gym Bayar gitu. nge-gym. Akhirnya gue mulai nge-gym dari berat gue 74 kilo itu, terus dari berat gue 80 kilo. Kok turunnya cepet ya? Terus gue ngatur pola makan, gue belajar kalori defisit. Tok gue kurus, gue mulai salah kenal orang nih, salah pergaulan. Gue ngeliat, kok itu kok kotak-kotak ya perutnya ya, gimana caranya gitu kan. Oh, itu cowok atau cewek waktu itu? Cowok semua, Lu ngeliat tempat-tempat cowok-cowok? gym gue tuh situ cowok semua, kayak gym rumahan biasa. Oke. Terus gue ngeliat, itu kok kotak-kotak sih perutnya gimana sih, caranya gimana? Itu lo diet garam gitu. Gue coba diet garam, jadi gue gak makan no salt, sugar, oil. Dan gue jadi bego banget di situ. Bener-bener bego, nggak serius. Tapi ngaruh banget, bego banget. Karena lo nggak bisa mikir. Oh. Lu nggak ada gula, lu senggol bacok, lu kayak orang salah ngomong juga lu marah gitu loh. Oke. Temperamennya jadi nggak bisa diatur. Temperamennya jadi nggak bisa diatur karena lu nggak makan gula, garam, minyak. Itu ngaruh ya? Itu ngaruh. Terus gue minum air ada mereknya satu.
yang warna orange karena dia nggak ada sodiumnya Gak ada atau nggak ada. sodiumnya, Jadi tuh dia yang nggak ngikat garam dan itu gue kotak 4. Gue kotak 4 itu umur gue 16 tahun. Dan selama berapa lama itu lo latihan? 3 bulan. 3 bulan terus gue mau maju ke bodybuilding. Bodybuilding itu gue inget banget di bulan Oktober. Terus mulai dari bulan Mei itu gue nanya-nanya gimana sih biar cepet, lu pakai steroid gitu kan. Tapi nanti suara jadinya kayak laki. Inilah kenapa suara ketawa gue kayak dari situ. Dari situ. Suara gue berubah jadi low tone kayak gini. Kayak di situ terus gue suntik. Ada suntik kan ini tempat gym, ini ada klinik. Terus itu suntiknya di sebelahan terus anjir beneran kotak-kotak terus kayak kalau jalan tuh kayak urat gue tuh kayak kelihatan gitu, kayak seksi banget gitu gue kan. Kayak tapi gue makan harus ngatur banget dan gue nggak makan nasi itu udah ada kali setahun. Dulu itu kan gue nge-gym 14 umur 14 bulan September, 16 tahun tuh gue udah kurus. Di situ gue udah mulai sekolah kan, sekolah lu tau lah anak-anak SMA gimana, keren. alkohol, salah pergaulan di situ. Kamu jahat tapi enak, alkohol lah. Dari situ, terus gue kayak udah ngerasa gue juga udah kurus, udah mulai kenal sama anak-anak SMA negeri Jakarta, lu tau lah kehidupannya gimana. Ada kakak kelas yang gimana, di situ gue udah mulai lepas gym gue, terus gendutnya naik karena pas gue pakai steroid itu gue nggak mens 3 bulan. Oh sampai sebenarnya itu ya? Gue nggak mens 3 bulan. Tapi lu gak khawatir waktu itu? Khawatir. Terus gue ngomong sama temen gue, bang gue nggak mens 3 bulan anjir, kalau misalnya begitu mah udah berhenti kalau kayak gitu. Oh iya harusnya berhenti. Dari suara gue tuh kayak udah dia kayak gitu. Udah jadi cowok ya? Bang kalau ngomong gitu, bang gue nggak mens 3 bulan bang. Terus gue ngomong kayak udah sampai seperti itu ya? Tapi balik lagi kan sekarang? Balik lagi karena gue harus minum obatnya lagi. Oh ada obatnya lagi, penawarnya ada? Yang post cycle-nya ada. Itu ada yang post cycle, kalau lu minum tuh nanti tuh kayak jerawatan dan lu tuh nanti jadi jelek lagi. Intinya gitu, lu pakai steroid tuh jadi cakep, lu minum post cycle-nya lu balik jelek lagi. Berarti kalau orang pakai steroid harus terus-terusan? Sepertinya ya. Karena kebanyakan temen-temen gue terus-terusan dia makanya. Lu kan pernah dalam fase ya badan lu kotak-kotak, body goals lah ya menurut orang banyak gitu. Betul. Dan sekarang lu kembali lagi tidak kurus. Dan gue tuh hal biasa banget. Hal biasa ya. Gue pernah lebih cantik dari lu. Oke. Lu nggak usah sosokan, gue pernah cantik kayak lu gitu. Menurut gue pernah kotak-kotak sebelumnya. Dan sekarang menurut lu definisi cantik itu seperti apa sebenarnya? Sayang sama diri sendiri. Lakuin apa yang menurut lo itu nyaman dan sehat buat lo dan nggak ngerugiin orang-orang sekitar lo, udah. Cukup lo enough for it. Kayak gue dulu sama gue sekarang kenapa gue sekarang nggak insecure ya karena gue udah ngerasain dulunya. Gue udah ngerasain dulu dibully, jadi cakep, jadi body goals, jadi cowok-cowok pada demen sama gue. Maksudnya gue yang nggak suka sama mereka gitu ya. Gue yang nggak suka sama cowok-cowoknya. Terus kayak gue ngeliat gue cakep pakai jas ini terus tiba-tiba gue gedut lagi, itu menurut gue itu hal udah biasa ya. Lu udah pernah merasakan semuanya lah ya. Gue udah pernah ngerasain semua dan ya udah just take it simple aja. Waktu itu lu kan nge-gym sehat lah, hidup sehat kan gitu ya. Makan pola makan dijaga dan lain-lain. Dan sekarang lu kan gemuk. Walaupun gue nggak bilang obesitas ya. Gue nggak tahu obesitas itu seperti apa. Lu pernah khawatir nggak sih sama kesehatan lu? Gue lagi diet lagi dan gue sekarang udah turun 5 kilo sebulan. 6 kilo Sebulan? Gimana caranya itu? Karena gue melakukan apapun tidak bisa. Gue nge-gym lagi. Nge-gym lagi? Gue baru balik nge-gym lagi sebulan ini. Dan gue jujur gue ngurusin badan bukan karena gue insecure sama badan gue. Karena kenapa? Gue udah mulai ngerasa gak nyaman. Karena lu merasa sudah berat gue kemarin udah nyampe 93. 7 lagi udah cepet. Dan menurut gue that's 1 not kintal okay. Ya? Lu udah merasa kayak lu berkegiatan juga terhambat dan lain-lain mungkin. Benar. Mungkin sekarang berarti lu melakukan gym dan lakukan pola hidup sehat tuh untuk kesehatan lu ya. Bukan karena lu gemuk berarti ya. Bukan. Karena gue kerja tuh naik busway Transjakarta. Lo tau gak rasanya lo baru turun busway-nya udah jalan dan gue harus lari ngejar-ngejar itu busway dengan badannya 93 kilo. Gue harus lari bawa-bawa tas. Itu sumpah capek banget. Nah itu lo nge-gym itu maksudnya turun 6 kilo kan dalam 1 bulan. Itu pola makan dijaga pola makan gue jaga. Gue intermittent fasting kayak dulu lagi. Dan apa yang lo lakuin kan banyak orang sampai sekarang ya gue insecure dengan bentuk badan gue. Apalagi gue sekarang jalan di dunia entertain ya. Apa yang buat trigger lo sampai
udahlah gitu. Selain lu udah mengalami semuanya ya udahlah gue jalan seperti ini gitu tuh. Ukuran baju nggak cuma satu. Iya betul sih. Tapi kan pas ketika gue ke mall gitu lihat patung manekin dan lain-lain itu kan badannya yang bagus-bagus. Manakin bukan barang hidup. Kita hidup, kita punya kehidupan, kita punya lifetime. Itu manakin, terus lu mau jadi manakin ya berarti lu nggak makan, lu diem aja di situ. Bedanya sama kita apa? Kita punya mental. Ini yang paling gue concern sekarang. Satu, kita punya mental. Dua, kita punya fisik. Tiga, kita punya kehidupan. Ya lu nggak bisa memaksakan diri lu seperti apa yang lu mau kalau misalnya dari 3 aspek ini aja nggak bisa seperti itu. Contohnya gini ya, gue mau kurus nih tapi gue harus makan dikurangin dan itu bikin mental gue stres. Iya betul sekali. Lu kurus terus lu jadi bipolar, mati lo kalau. Bisa ya? Bisa. Karena insecure gemuk jadi bipolar bisa? Bisa, karena itu triggerin, itu nge-trigger banget. Mental lu keganggu, nanti lu jadi kayak eating disorder, lu nanti jadi bulimia, lu makan nanti lu muntah-muntah lagi. Itu gue udah lewatin semua itu. Oh lu pernah sampai seperti itu? Gue makan ayam gepuk, gue makan kunyah, gue lepehin lagi. Karena gue cuma mau nyobain makanan doang, tapi gue gak mau nelen. Itu ngaruh tak? Itu ngaruh. Itu masuknya lu eating disorder, itu lu gak sehat seperti itu. Oh itu masuk ke eating disorder. Eating disorder. Setahu gue eating disorder itu orang yang gak makan berhari-hari sih. Enggak juga. Eating disorder itu dimana lu pas lu makan tuh lu nggak normal. Ya lu makan tapi lu lepehin lagi, lu makan tapi lu mutahin lagi. Berarti gak ada makanan yang masuk dong? Gue cuma pengen nyobain doang gitu loh. Okay. Itu gue muntahin lagi gitu. Oke. Punya pengalaman buruk gak sih tentang hubungan dengan badan lu yang gemuk? Pacar maksudnya? Iya pacar. Pernah. Dulu gue inget banget pacar gue Bekasi. Oke. Bekasi ya? Bekasi. Oke. Dia motor R25. Oh, motor cowok. Oke. Serius R25. Ini mungkin kalian bakal ketawa ya. Single seat, dan gue percaya kalau itu single seat, tau nggak? Padahal single seatnya bisa dibuka. Bisa dibuka emang. Tapi gue nggak tahu. Terus? Karena dia nggak mau nganterin gue karena itu gue jelek gitu. Jadi tuh 3 tahun pacaran gue tuh nggak pernah dianterin pulang pergi jemput tuh nggak pernah. 3 tahun gue bertahan. 3 tahun gue bertahan. Itu lama loh 3 tahun. 3 tahun gue bertahan. Dan lo dibully dengan pacar lo sendiri? Iya. Gue bertahan. Bertahan itu tuh pas gue umur 12 tahun itu cinta pertama gue. Oke. Kan dulu kan gue tuh adalah anak wibu-wibuan, anak wibu. Dan dulu tuh kalau ada kayak acara event-event Jepang-Jepangan tuh kayak suka ada motor-motor ninja gitu, yang pakai stiker-stikeran gitu. Akhirnya gue deket lah sama dia kan. Anterin aku pulang dong, nggak bisa, motor gue single seat. Oh iya udah gitu. Gue naik ojek pangkalan karena dulu kan nggak ada ojol. Gak ada ojol ya. Kita pacaran nih, kita ngejalanin, tapi dia nggak pernah nge-expose gue gitu. Tapi kan dulu kan nggak ada tuh yang kayak kamu post aku di Instastory, kan nggak ada. Zaman dulu nggak ada, bener nggak? Gak ada. Cuman ada kayak dikenalin ke temen-temen doang, bener nggak sih? Iya. Pengakuannya dikenalkan circle-nya mereka. Nah, terus kayak pas di event Jepangan juga gue tuh nggak pernah yang digandeng, nggak pernah yang kayak gitu. Terus gue bilang, anterin aku pulang dong, nggak bisa, motor aku single seat. Terus dia pulang sendiri, terus gue pulang sendiri gitu. Dan itu berjalan selama 3 tahun? 3 tahun, terus dia di Bekasi, gue nyamperin terus ke Bekasi. Berarti kalau ketemu nggak pernah kayak dijemput? Enggak, karena betapa bodohnya Anda. Karena motornya single seat, dan gue nggak tahu. Alasannya dia single seat. R25 single seat. Gitu. Jadi di situ, terus gue ingat banget pas tahun ketiga, dia baru ngomong sama gue, Ili, gue tuh baru sayang sama lo 2 bulan belakangan ini, anjir, lo kayak gitu. Terus siapa? Gue 2 tahun kemarin dari situ gue putus. Oh, karena statementnya dia seperti itu, putus. Lu merasa dibohongin selama ini. Dan dia selingkuhin gue sama mbak soto sih, sama tukang soto. Karena dia tuh. Kenapa harus disebut sih soto? Terus karena tuh dia tuh punya bokapnya tuh kayak ada ayam, kayak peternakan ayam gitu. Jadi dia tuh kayak supplier ayam, suka ngedrop ke tukang soto. Oh, akhirnya timbullah cinlok di situ. Sama mbak sotonya. Itu terjadi pas lu pacaran berapa lama? 2 tahun. Udah 2 tahun baru lu. Udah 2 tahun. Waduh, sedih sekali cerita Anda dibohongi selama 3 tahun. Sampai akhirnya gue kurus kan, gue umur 15-an tuh kan, itu gue udah mulai nge-gym kan. Iya, oke. Itu gue udah mulai putusin dia. Selera gue bukan lo lagi. Iya lah. Kalau gue kurus selera gue bukan lo lagi. Selera gue bukan lo lagi, sorry. Enggak, tapi putus gara-gara itu sih. Gara-gara itu ya, diselingkuhin ya. Dan statement dia yang bilang baru sayang, baru itu ya. Oke. Nah, menurut lu gemuk itu, lu gemuk karena genetik atau memang lu karena surplus kalori? Genetik. Jadi orang tua lu emang gemuk juga?
Mama gue 170 kilo, 170 cm dengan berat 80-an, 90-an. Gue pikir 170 kilo aja. Kakak gue iya. Kakak gue 120. Cowok. Cewek 120. Abang gue juga gemuk, semuanya gemuk sih gue, karena kan gue India kan. Oh iya. Cuman kadang ada orang yang bilang nggak ada gemuk genetik. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, lu kalau lihat keluarga lu gemuk juga. Iya sih, gue juga nyokap gue gemuk, makanya gue nggak bilang karena genetik juga sih. Tapi memang dan buktikan adik-adik gue juga berbadan besar semua. Cuman satu doang yang dia kurus memang nggak pernah gemuk gitu maksud gue. Berarti kan ada kan, berarti gemuk tuh karena genetik ada. Cuman dikuruskan bisa. Gitu ya, oke. Gendut bisa kurus. Iya. Cantik nggak bisa dipoles. Nah, kalau jelek masa ya kepengen pakai filter? Iya, capek juga Instagramnya. Lightroom terus dong. Lightroom terus. Sama Facetune. Iya betul. Nah, pernah nggak sih lu merasa kesulitan dalam? Gue juga. Ini pengalaman gue juga itu. Kayak yang gue bilang tadi, gue ke mall ada baju bagus gitu ya. Gue pengen itu, tapi setelah dicoba kecewa banget ketika size-nya itu tidak ada di gue gitu. Berarti itu bukan yang tepat. Bukan yang tepat untuk gua gitu maksud lu. Tapi lu pernah merasakan itu? Pernah. Apa yang lu lakukan? Sedih, tapi gue mikir lah baju nggak cuma satu. Iya sih. Ya berarti ini bukan hal yang tepat buat gue lah. Gue bisa pakai baju lain, ngapain gue bawa pusing? Udah gue gitu sih. aja. Oh berarti lu nyari lain ya? Ada. Tapi gue kayak kesulitan gitu. Ada salah satu brand yang emang gue suka di situ. Nah ketika gue milih ini kosong, gue milih ini kosong gitu. Aduh. Kecewanya itu bener-bener kecewa, makanya dari situ gue pengen kurus tapi tidak terjadi gue kurus gitu. Pernah kurus dikit karena jaga pola makan selama berminggu-minggu, tapi gue cheating sehari 2 hari gemuk lagi kayak gitu. Tapi emang seperti itu ya? Emang kayak gitu sih. Enggak, kalau cheatingnya lu lihat kalori surplus juga. Surplus juga. Intinya defisit kalori ya kalau mau kurus ya. Intinya kalori defisit, bukan dari teh, bukan dari pelam kering. Bukan dari obat-obatan. Bukan dari obat-obatan. Obat diet. Coba kalau ada obat diet yang bisa ngaruh, mungkin dia orang paling kaya di dunia deh kelihatannya. Karena kan banyak orang yang merasa insecure dengan gue benci banget sama orang yang jualan produk tapi dia menggunakan insecure-nya seseorang untuk brandingnya dia. Contohnya produk seperti apa? Produk pelangsing. Kenapa orang harus putih? Kenapa orang harus langsing? Yes, karena itu mungkin standarnya orang Indonesia. SNI-nya kalau cewek itu harus kurus dan langsing baru dibilang cantik. Terus foto before-nya hitam kayak kulit gue gini, after-nya putih. Kenapa harus seperti itu sih? Iya sih, langsung dibandingin gitu ya, frontal banget ya. Iya, frontal banget. Kenapa lu ngebandinginnya? Dan itu juga ngandung ras. Iya. Dalam contoh lu before-nya lu ngambil suatu ras A. Iya betul. After-nya lu ngambil ras B. Iya betul. Dan lu comparing. Dan banyak orang Indonesia yang gampang dibodohi karena itu loh. Maksud gue kan pasti ada proses. Kalau segampang itu mah orang bisa kurus dan cantik semua dong. Nah. Kenapa banyak orang-orang maksudnya anak-anak muda yang masih ketipu dengan itu gitu tuh? Apa kurangnya edukasi dan lain-lain? Feedback dari pasangan itu sebenarnya salah satu sih. Feedback dari pasangan, feedback dari keluarga, feedback dari orang itu gede banget. Iya sih. Tergantung kayak ketika lu sudah nyaman sama seseorang, lu kadang-kadang tidak mementingkan diri lu. Maksudnya ya udah lu gemuk, yang penting sudah ada yang nerima gua itu. Berarti kalau orang yang berusaha untuk kurus dan berusaha untuk cantik itu berarti karena pasangannya tidak menerima. Menurut lu seperti itu? Biasanya kayak gitu. Biasanya atau kan dari keluarga juga kadang brengki ya. Ini gue ngomong brengki nih. Nggak, brengkinya gini, contohnya kayak tante lu datang, ya Allah kamu gendutan ya gitu. Di keluarganya ya. Iya betul. Biasa kayak gitu. Kamu siapa sih cowok yang mau sama cewek gendut kayak gitu? Gue sering banget dapat kayak gitu. Oh sampai sekarang? Sampai enggak, karena mereka udah pernah gue kurus. Kalau sekarang, kok gendut lagi gitu. Oh iya. Iya tante kan juga nggak minta makan sama tante ini. Enggak, cuman kadang kayak yang paling sedih sih cewek ya. Kenapa cewek tuh selalu dibikin lu harus menjadi A biar lu bisa diterima sama cowok. Oke. Kenapa cewek harus bisa diterima sama cowok? Oke. Dan kenapa harus ada seperti itu gitu loh? Iya. Ada diskriminasi di sana. Kenapa harus ada diskriminasi? Keluarga sendiri justru yang diskriminasi. Ini feminis nih gue. Gue ketika ketawanya lagi distrek lagi gue mau nanya apa barusan. Itu ketawa lu emang gitu ya? Beneran. Lu udah pernah mencoba untuk merubah ketawa gue gak sih? Udah. Gue tuh udah latihan depan kaca kayak ketawa kayak jadi keringi gitu ya? Malah jadi kayak gue nggak bisa gitu kayak gitu gue nggak bisa gitu. Gak bisa ya? Karena menurut gue ya lucu kayak
Gue baru tahu ternyata bukan cuma penyakit loh yang menular. Ketawa itu menular loh. Gue gak tau kenapa ketawa gue kayak gitu. Dan gue pas live di TikTok juga, Kak Ili jangan ketawa ke masker aku retak kayak. Oke. Ketawa gue juga ternyata emang nular dan gue baru tahu gitu. Oh ketawa gue senular itu. Iya sih, apalagi gue dengernya pakai headphone, tau gak lu? Di kantor tuh gue sering ditegur sama teman kerja gue. Ili tuh kalau ketawa tuh emang gak bisa ketawa yang kayak cewek. Malah kayaknya nggak bisa. Karena gue coba. Oh udah latihan ya. Udah effort ya. I-U-E-O. Tapi nggak bisa. Oke. Gue nggak bisa ngubah ketawa gue. Gitu. Le, hobi lu dan pasti aktivitas lu sekarang ngapain? Kerja. Iya kerjanya di mana? Ain mau kerja. Gue kerja di e-commerce sih, marketplace sekarang. Terus gue pulang ya gue ngonten. Konten di TikTok. Iya, nah itu kenapa gue pakai makeup malam-malam gitu. Kadang gue sedih gitu. Kakak tuh kerjanya apa sih? Kok makeupnya malam? Oh. Kayak ribet kan gue ngejelasin. Ya mungkin mereka kan nggak tahu kalau lu kerja di siang hari. Udah dibilang karena aku siang kerja. Enggak, terus nanti datang kan viewer gue 5.000 ya kan. Okay. Viewer gue 5.000 orang itu menanyakan hal yang sama. Kakak kerjanya apa sih kak? Kakak kok makeupnya malam-malam terus? Kakak kok malam-malam malahan on fleek gini sih kak? Mau ngapain? Mau kemana? Dan itu jadi stigma buruk di TikTok gue. Oh, jadi timbul stigma negatif dari sana. Pertanyaan. Oh, lu dibilang kerja malam seperti kakak, itu. Ya. Apa yang paling parah diomongin netizen tuh? Kakak LC ya. Terus ada yang komen terlalu gemoy buat jadi LC. Ya gue juga ngaca LC kayak gue. Tapi kan ada, maksudnya ada orang yang emang suka gemuk loh. Gue punya temen dia sampai buat komunitas namanya pecel lele. Tahu artinya apa? Pecinta cewek lemu-lemu, tau gak? Gue sampai, seriusan lu? Dan dia kalau ngumpul di komunitas, istrinya memang pasangannya gemuk-gemuk semua gitu tuh. Iya, tapi kayaknya itu seleranya juga 1 banding sekian ya nggak sih? Dan iya sih. Emang bakal kaya gitu kalau gue kayak gitu kan nggak juga. Terus gue kayak harus nungguin orang yang fetisnya orang gendut dulu kan? Iya. Nungguin orang yang fetisnya gemuk ya. Fetisnya gemuk, ya mix siapa yang pengen gue pencetin gitu. Lagu siapa yang pengen gue pencetin. Terus kayak ada yang komen terlalu gendut kali kak kalau misalnya buat jadi LC. Oke, itu bukan body shaming, thank you buat support gue. Langsung kayak gitu. Itu banyak banget yang nanya-nanya kayak gitu. Kakaknya sugar baby ya? Oh. Karena gue tuh nggak pernah upload kerjaan. Karena kerjaan gue itu kan di online kan. Ada privacy juga kan yang nggak boleh diupload. Benar. Dan gue nggak mau gitu di TikTok. Gue kerja di A, gue kerja di B. Pokoknya gue kerja di e-commerce marketplace. Oke. That's all. Cuman kayak gitu doang. Nah, gue lihat kan TikTok lu pakai piercing, lu bertato dan lain-lain gitu kan. Pasti kan orang stigmanya lu bici banget. Apalagi yang lu bilang tadi lu make up dan malam-malam seperti itu kan. Betul. Itu banyak nggak gadun-gadun yang godain lu? Oh, gadun sih enggak ya. Kalau di TikTok enggak ya. Oh, di TikTok gak ada gadun ya? Di TikTok sih enggak ya. Oke. Di real life saya pegel ya. Kayak kenapa begitu gitu. Kayak gue jalan sama pacar gue aja. Kadang ada orang suka gitu. Gitu kayak. Ada yang sampai frontal nggak ngomong ke lu? Ada. Kayak apa tuh? Kalau boleh tahu. Gue soalnya mau belajar jadi gadun seperti apa. Ini sih ada ya yang kayak frontal kayak kamu kerja apa gitu. Pertama itu adalah pertanyaan gadun yang pertama. Iya. Ice breakingnya itu ya. Iya. Kamu kerjanya apa? Gajinya berapa? Oke. Capek nggak? Oke. Kerja sama saya aja. Oke. Nah, itu kayak gitu. Dulu sampai ditawarin bulanan gitu. Bener gak sih kayak gitu? Gue nggak pernah sih tahu seperti itu. Itu biasanya deal-dealan sih kayaknya ya. Oh, deal-dealan. Biasa sih deal-dealan kalau kayak gitu. Gue sih juga kurang tahu sih. Oke. Kalau kayak gitu. Karena lu belum pernah menjalankan juga ya. Alhamdulillah ya belum. Alhamdulillah. Nah, demi Allah belum serius belum. Iya, I know, gue percaya dan followers juga percaya kok. Karena gue terlalu gemoy buat itu. Ini gemoy gue ini buat backupan gue sebenarnya. Oke, biar mengamalkan dari gadun-gadun Iya, itu gitu ya. Ini dari dunia malam ini adalah kegemoyan gue. Nanti lu bersyukur dengan kegemoyan lu sekarang. Alhamdulillah, dan gue gak bakal insecure sih. Nggak sih insecure. Nah, kalau maunya tato lu, tindik lu, sampai ada yang ngomongin nggak? Kak, agama kakak apa gitu?
Ada, dan gue jawab gue nyembah bohlam kadang-kadang. Coba bohong. Nggak, kadang soalnya kalau ngomongin agama tuh bener sensitif banget ya. Iya sih, benar. Dan gue bakalan take it kayak bercandaan aja. Gue kadang nyembah bohlam ya, kadang kalau bosan gue kadang nyembahnya tembok kayak gitu. Okay. Kayak kalau nanya agama sih enggak, tapi lebih nanya lu kerja apa sih kok lu penampilan begini? Iya sih, iya bener sih. Gue maksudnya kepikiran emang maksudnya dengan mungkin kalau cowok pakai tato mungkin bisa lengan panjang ditutupin. Kalau lu di tempat kerja lu nutupin. Iya emang gue kerja pakai off shoulder. Iya sih. Atau enggak gue bos saya tatoan bos. Oh, iya, bos mau apa gitu kan bener. nggak mungkin juga Oke, ya. Gue oke. pasti akan pakai lengan panjang. Oke, tato masih bisa lu tutupin. Piercing lu di lidah, di hidung dan Kan lain-lain. gue ngomong nggak? Bos sama. Kan gue ngomong nggak? Maksudnya juga langsung gini, "Hah, apa ini maksudnya?" Kan gue ngomong nggak? Bos sama. Tapi kan tetap aja kelihatan kan. Pastinya pernah ditanyain nggak sih sama tempat kerja lu? Satu bosku orangnya cuek. Oke. Untungnya alhamdulillah Allah tuh selalu ngebantu gue ya. Kayak gue selalu diketemuin sama orang-orang yang emang bisa nerima gue apa adanya gitu. Dan gue tindik hidung ini dari gue umur 15 tahun, dari gue SMP. Emang orang dia kan juga Karena banyak. orang India. Iya betul. Iya. Tapi sebenarnya enggak sih. Karena lu pengen aja. Aku pengen aja. Cuma dia rumah gue emang yang tindikan semua. Dan Iya, akhirnya iya. nyokap gue datang ke sekolah, mohon dimaklumi anak saya memang India gitu. Oh, dijelasin. Ada bantalan. Ada bantalan sampai akhirnya mungkin kalau di sini SMA negeri tahu di SMA itu tuh ada poin. Sampai ada kan itu ada poin 50. Ada poin ke 51 dilarang tindikan. Itu adalah karena ada gua. Ada tertulis. Ada tertulis. Ditulis gara-gara lu. Prestasi sekali tepuk tangan lu dong. Karena ada gue itu ditulis dilarang tindikan. Jadi semua cewek tindikan cuma boleh 2. Kuping ini ada nambah 1 kena poin. Poinnya 50. Poin 100 DO. Waduh. Tapi lu tetap gak buka itu hidungnya waktu Enggak mau buka. Gak mau buka Ya ya? orang gue dia. Karena sudah dimaklumin. Baik sekali Ibu Anda. Ada alasannya ya. Itu nyokap gue. Itu tindikan pertama gue. Oke. Itu gue tindik kayak gitu dan muka gue juga emang India kan. Jadi ya udah gitu. Itu dari tindikan akhirnya gue nambah. Tindikan tuh menurut gue tuh stress relief gue ya. Oke. Karena kadang tuh gue tuh kalau udah entep banget, entep tuh apa ya artinya ya? Tau kan lo entep? Iya tahu. Kayak udah amat lah, capek. Enggak, udah entep sama orang, kayak gue kesel nih sama orang. Iya, tapi udah. gue nggak bisa marah-marah ke lu. Oke. Gue udah sakit hati banget nih, tapi gue nggak bisa nyakitin lu gitu. Iya, Akhirnya emang. gue nyari Tindik. stress relief gue. Tapi beneran gak sih maksudnya tindik itu bisa Stress relief menurut gue. bukan untuk kayak nikotin gitu apa namanya? Kecanduan. Kecanduan. Kecanduan dari rasa sakitnya. Oh, rasa sakit. Sakitnya tuh enak banget. Enggak, gue serius. Sakitnya tuh enak banget. Sakitnya enak banget. Kayak lu tahu, kayak adrenalin kan orang tuh pasti punya adrenalin Iya, kan. oke. Adrenalin tuh addicted tau. I know. Addicting banget. Iya. Rasa adrenalin tuh kayak lu deg terus dapat lu ngelihat anjir, gue ngelakuin ini loh. Oke. Kayak suatu achievement gitu. Iya, betul. Kayak suatu prestasi Pride gitu ya? Enggak, iya, sebenarnya Iya, emang enggak. oke. Kayak tindikan gue kan ada 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. Tapi yang kelihatan cuma 1 kan? Yang kelihatan cuma 1. Enggak sih, gua Enggak, ngeliat yang ini 2. Iya, Yang kelihatan cuma 3. Iya. Sisanya kemana kan gue umpetin. Karena apa? Gue sebenarnya nggak suka. Gue cuma Oke. suka sama rasa sakitnya. Rasa doang. sakitnya aja berarti ya. Sama berarti ke tato juga ya. Tato gue punya artinya sendiri. Berarti lu buat tato pasti ada artinya. Ada artinya. Tapi kan rasa sakitnya juga bikin Sama. ketagihan kan? Sama. Tato lu udah berapa banyak tato lu? 1 2 3 4 5. 5 tato. OTW 6. Yang paling sakit ketika ditindik dulu deh. Yang paling sakit itu bagian 1 mana? 2 3 4 5 6. OTW 7 tato gue. Oh, masih ada on proses sekarang. Ada. Ada on proses. Ada under boobs. Under boobs. Sini. Ini oh iya, gua paling lihat. sakit. Gua lihat di Itu paling TikTok lu. sakit. Itu sakit bener. Sakit banget. Gue sampai 3 sesi dan itu sakit banget. Oh iya, tatoan tuh kan nggak langsung ya? Enggak langsung. Enggak, tergantung lu nya kuat apa enggak. Oh, kalau kliennya kuat dilanjutin terus. Lanjut. Tapi ini bener-bener sakit banget, kayak disilet terus kayak digambar pakai silet gitu loh. Sakit banget ya? Sakit banget. Gue nggak pernah sih. Gue pengen tatoan cuman ya dari keluarga gue tidak berbolehkan untuk tato. Keluarga gue juga nggak boleh. Gue pulang-pulang tatoan aja pokoknya. Cih. Tuh reaksi keluarga lu gimana? Ya orang udah dibikin mau gimana lagi? Iya sih. Ya satu kakak gue tatoan, tapi di Oh. belakang. Oke, gak kelihatan. Tahu diri. Iya. Abang gue tatoan cowok entrepreneur ya udah. Gue budak korporat, Oke. tatoan umur 18 tahun, cewek. Tato pertama gue tuh SMA. Oke, nama gue sendiri. Oke. Sekolah nggak tahu. Mungkin teman-teman SMA gue dan tahu gue tato. Gue tato pertama itu tuh nama gue sendiri di sini di belakang.
Kenapa guru nggak tahu? Kan gue nggak bilang bu saya punya Iya, tato bu gitu Iya, ya. ngomong juga kan. Bener nggak? Iya, Terus iya. gue tindik lidah juga sama SMA. SMA. Terus gue tuh SMA kalau ngomong assalamualaikum. Iya. Eh, Feminim sekali jadi. Assalamualaikum ibu kan nggak boleh Iya. alhamdulillah kan nggak Tapi kan sampai berhari-hari gak bisa ngomong dong. bisa ngomong. Gak bisa ngomong kan? Ya gue diem aja di sekolah. Terima aja ya berarti ya. Nah itu masalah tato yang paling, kalau piercing yang paling sakit di mana? Gue lihat lidah lu, boleh lihat nggak? Udah. Yang paling sakit di situ. Ini paling sakit sih. Yang dua itu di depan. Dua depan. Jadi tusuknya gimana sih? Dia nusuknya ke samping dan itu pernah robek. Wow. Jadi dia nusuk ke samping, kayaknya kena gigi gue kan. Kena gigi duit kembali. Enggak sayang bercanda. Lu jangan narik gue ke sana terus dong. Gue mau dari tadi tuh mau nahan gue ngomong anjing. Dengar ketawa lu jadi keluar kan ngomongan gue. Enggak jadi tuh dia tuh nusuknya ke samping. Ini gue lihat dari satu beauty vlogger. Kok lucu ya gitu. Dan gue tuh orangnya random banget. Pacarku tuh tahu kalau gue ngomong aku mau ini deh. Itu random nih Iya. Tapi nanti gue tiba-tiba aja gitu. bisa 3 jam lagi tuh gue ngakuin. Oke. 3 jam lagi atau enggak besoknya tuh gue bisa DP ke tempat piercingnya itu. Jangan sampai gue punya duit aja. Iya. Serius, jangan sampai gue Iya, punya tapi duit. mudah-mudahan lu punya duit banyak dong. Amin, Masa lu gak pengen punya duit? Enggak, masalahnya tuh kalau gue random jangan sampai gue ada yang mendukung. Oke. Yang mendukung tuh bukan orang tapi duit. Duitnya, iya Iya. betul. Walaupun orang dukung yang banyak tapi gak ada duitnya. Tapi kan ada duitnya buat apa? Gak jalan. Bener gak? Iya, betul sekali. Bener, terus ada duitnya. Gue bisa nih nindik nih besok dan gue nindik. Gak ada yang tahu dan pacarku juga tadi nggak boleh kan gue nindik lidah ini. Iya. Tiba-tiba gue Untuk pacar lu sabar ya. sabar banget pacar gue tuh, makasih sih pacar gue sih, dia sabar banget orang. Sabar banget ya. Sabar banget. Oke, Terus oke. kayak tato juga, gue pulang abis dari Bandung sama dia ke tempat tato. Kak bikin ini berapa? Udahlah gampang sama kamu. Yaudah yuk sekarang. Oh. Gak sabaran lu ya. Yuk sekarang gitu. Iya, oke. Sayang aku kan nanti kayak bulan Maret bakal fullin tangan deh. Demi Allah nggak bulan Maret, seminggu kemudian gue fullin tangan Langsung gue. kulit tangan. Full tangan gue sebulan gue nato 3. Atau 3. Sebulan. Saking ediknya lu ya dari kesakitan itu ya. Dan juga gue bipolar. Oh, bipolar juga. Itu gue lagi di manic. Itu gue lagi di fase manic. Gimana sih bipolar tuh, gue bingung deh. Bipolar itu banyak orang tuh yang sebenarnya gue juga belum mempelajari, tapi gue di sini sebagai pasiennya. Gue bipolar ternyata dari gue umur 16 tahun. Lu berarti udah ke psikiater? Udah. Oh, udah. Gue minum Udah obat. diagnosa berarti ya? Udah. Gue nggak self diagnose, nggak boleh self diagnose. Oke. Itu gue bipolar dari umur 16 tahun. Kenapa gue taunya? Karena gue orangnya mudi parah. Gue tuh Cepat gantinya berubah. bandel banget. SMA tapi gue pintar. Oke. Gue pintar. Nakal boleh tapi jangan bodoh gitu. Bener. Terus gue pintar banget bahasa Inggris dulu nggak sekarang. Terus kayak gue tuh ikut lomba nanti pas di 10 besar gue mundur. Oke. Karena gue ngamut. Oh, mundur gitu aja? Mundur gitu aja tanpa alasan. Ya Karena orang gue nggak- ngamut. Oke. Tapi gue berusaha gitu, tapi gue ngamut gitu. Berarti orang bipolar tuh bisa semaunya aja gitu ya? Bisa semaunya, emangnya semaunya. Iya sih, kalau nggak mood juga mau dipaksain juga nggak bakal nyaman. Nggak bakalan ya? nyaman. Itu gue mudinya gue tuh parah. Terus kalau sedih tuh gue bisa sampai 1 bulan. Oh, selama itu? Sebulan tuh gue sedih. Dari sebulan itu gue kadang bisa sampai nggak masuk sekolah. Absensi gue sampai 100. Mungkin karena lu berprestasi kali ya, 100 absensi. masih dia maafkan ya. Gue diskors, iya ayo gitu. Iya, oke. Nyokap gue dipanggil gue nggak masuk, iya ayo gitu. Oke, Gue oke, sampai oke. beli surat dokter gitu-gitu dan ya karena gue emang nggak bisa sekolah gitu. Gue nggak kuat karena emang gue lagi sedih aja gitu. Oke. Karena gue udah mulai kerja dari gue umur 15 tahun. Berarti tatoan itu kan nggak selalu konotasinya nggak selalu buruk kan? Enggak. Kan masyarakat, tapi banyak masyarakat Indonesia ini masih kayak berpikiran kalau orang bertindik, bertato itu pasti kerjanya udah nggak benar dan lain-lain. Nah, apa yang ingin lu sampaikan sama masyarakat seperti itu? Apalagi cewek ya. Iya, Sebenarnya sih apalagi kalau cewek. gue sih ya masih banyak orang tabu. Oke. Kita nggak bisa nutupin mulut mereka dengan 2 tangan kita. Betul Tapi sekali. kita bisa nutup kuping kita. Iya. Ya udah nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin, be yourself aja jalan Iya, itu ya. jadi gue nggak Oke. bisa. Jadi gue nggak punya pesan dan kesan buat mereka. Intinya nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin Nggak usah ya. didengerin. Pegang sendiri. Nih untuk teman-teman yang berbadan tambun nih, berbadan gemuk ya, apa yang pengen lu sampaikan ke mereka? Banyak sekali masih yang insecure. Yang lu, maksudnya biar sepede lu lah. Oke, gua udah sepede ini, gua harus bisa apa?
sharing ke teman-teman yang berbadan gemuk, termasuk gua di sini. Benar. Ukuran baju nggak cuma satu, toko nggak cuma satu. Oke. Penjahit masih banyak. Oke. Style nggak cuma buat orang kurus doang, orang gendut juga bisa. Model nggak cuma yang kurus, model nggak cuma yang putih. Iya sih, iya benar. Ada model plus size. Iya, ada yang hitam, ada yang berkulit hitam. Ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya cerah. Nggak semua orang harus sama standar beauty kecantikan. Oke. Dan terakhir deh, untuk diri lu sendiri, pesan untuk diri lu sendiri apa? Apa yang mau lu sampaikan ke diri lu sendiri? Harus jadi lebih baik. Harus jadi Lebih baik dan melakukan hal yang bikin nyaman dan sehat. Oke. Apa yang achievement yang ingin lu sampaikan yang dulu lu capai di tahun 2021 ini? Ya, satu, gue mau lebih baik dalam karir gue sih. Karena ini gue karir kerjaan semuanya. Kan ini gue masuknya entertain gak sih? Masuknya entertain ya. Ini tuh gue tuh dulu tuh kayak selalu mikir gue bisa gak sih begitu, dan ternyata gue bisa gitu. Gitu ya. Ternyata gue bisa, dan gue diundang podcast kayak gini juga gue berarti gue bisa gitu. Bisa lo berarti bisa berinfluence orang-orang banyak. Benar. Tahun 2020 kemarin gue bisa masuk kerja kantor. Sekarang gue bisa masuk ke entertain. Harusnya di tahun 2021 gue bisa ada something yang big lagi nih. Apa? Yaitu gue harus bikin entertain gue lebih gede lagi. Lo lebih milih mana? Kalau disuruh milih antara kerjaan sekarang yang lo kerjakan dengan ini entertain kan berarti bukan masuk kerjaan dong, hobi lo. Kalau maunya nanti ada kesempatan hobi lu nih semakin besar lagi, lu lebih milih mana? Otomatis kan nanti pasti keganggu dong masalah kerjaan. Kalau untuk sekarang dengan kondisi dan keadaan sekarang, kerjaan gue. Kerjaan dulu ya berarti. Karena menurut gue kayak lebih permanen aja nggak sih? Iya sih. Lebih aman lah ya. Lebih aman. Gue masih di zona nyaman gue. Oke. Karena dengan kekurangan gue, kan gue punya kekurangan nih. Dan gue lihat, tapi gue ada kerjaan kantor yang bisa ngejamin gue nih. Kayaknya gue bakal stay di sini dulu dengan kekurangan gue yang sekarang sampai gue menghilangkan kekurangan yang gue punya sekarang. Berarti kalau mau ada kesempatan di dunia entertain lu bisa terbang lebih tinggi lagi, lu lebih milih entertain. Gue ambil entertain. Nggak bodoh juga ya. Tapi gue harus hilangin kekurangan gue dulu. Iya, gue harus fixing problem gue yang di tahun-tahun kemarin dulu. Baru gue bisa maju buat ke depan. Kalau enggak, hancur depan. Betul sekali. Ili, terima kasih banyak sudah bercerita. Mudah-mudahan followers lu bisa dengar dan mengenal lu lebih dekat lagi gitu ya. Mudah-mudahan gue juga tengah dampaknya sampai live streaming 5.000 lo itu bener-bener gue kaget lo dengerin. Bener, 5.000 beneran 5.000. Itu followers lu berapa berarti sekarang? Follower gue 140.000. 140.000, jadi yang nonton 5.000 ya? 5.000 follower. Lo ada udah warning duluan gak sih? Maksudnya, nih gue mau live nih nanti malam. Biasanya gitu? Di Instastory, tapi itu selalu rame kalau gue bikin kelas makeup malam. Karena gue selalu punya tips-tipsnya sendiri. Dan gue pernah di-repost sama akun TikTok. Akun TikTok? Iya. TikToknya langsung? TikToknya langsung. Luar biasa. Karena gue bikin gimana cara kontur muka. Karena kadang orang tuh bikin make up tuh yang buat pipinya tirus aja gitu loh. Iya betul. Yang buat kulitnya putih aja gitu loh. Sedangkan yang buat banyak pipi cabi. Nah orang tuh ngeliat gue tuh kayak ini loh jiwa insecure gue. Gitu. Kadang orang kayak ngeliat gue tuh Ili ini adalah keinsecurean gue, gue yang gendut, gue yang kulitnya hitam, gue yang rambutnya kayak gini, tapi kok Ili bisa begini? Makanya kenapa orang jadi kayak gue sebagai influence-nya mereka. Ini gue dapat ini dari follower gue ya. Dan di situ gue ada kok make up yang buat ini, dan itu price-nya murah. Gua ada segmen tertentu. Ada, dan gue nggak pakai make up yang high end. Jujur kantong gue juga belum cukup banget. Iya, berarti bisa dijangkau lah followers lu ya. Dan di situ gue tuh tipe orang yang gue ngeluarin uang segini, gue harus dapetnya lebih banyak. Manajemen keuangannya rapi sekali. Jujur makeup gue tuh kayak Vocalour yang kalau di Shopee harga 17.000. Serius di Shopee kalau lagi sale 17.000. Terus gue pakai Purbasari, terus gue pakai kayak Martha Tilaar, Ines, bukan yang MAC, bukan yang atau kayak Makeup Forever kayak gitu enggak. Dan berarti yang masih bisa dijangkau sama banyak followers lu berarti ya. Mungkin itu yang maksudnya yang bilang followers lu suka dengan lu. Itu tergantung dari skill make upnya. Iya betul sih. Ada yang blendingnya gimana kan gimana cara ngeblend make up itu beda. Ya karena gue ngundang lu di sini, gue ngeliat ada TikTokers. Harusnya orang yang dinaikin dan gemuk tapi cantik itu. Karena gue fetish gue jujur aja. Fetish gue tuh kurus. Ini ada satu lagi lupa gue. Kenapa gue suka sama cewek kurus? Karena ketika berhubungan seksual menurut gue itu lebih ngaruh ke cewek kurus. Gue lebih nyaman di situ. Lu pernah ngerasain gak sih maksudnya dalam bentuk tubuh lu, maksudnya bentuk tubuh kita ini gemuk dengan cowok gemuk juga gitu?
Ngaruh gak sih di hubungan seksual? I have no idea. Gue no comment sih sama itu sih, karena menurut gue kayak sama aja, biasa aja. Lu sama aja menurut lu. Biasa aja. Tapi kalau yang gue rasain sih berbeda, makanya gue mungkin iya. karena mungkin kan fetish gue suka tuh. Makanya gue walaupun gemuk, gue sukanya cewek kurus karena mungkin bisa balance aja sama gue gitu. Kalau sama cowok-cowok sama pasangan gue yang gemuk mungkin gue belum merasakan nyamannya mungkin di situ ya. Berarti menurut lu sama aja berarti ya? Semua orang sih punya fetishnya masing-masing. Iya sih, beda-beda sih ya. Asalkan lu gak ngerugiin orang aja. Betul sekali. Asalkan lu yang gak nyuruh pasangan yang lu cinta menjadi fetish lu aja. Oh enggak, gue gak pernah. Jadi gue gak pernah kayak Gue sunduk apa meninggal loh kalau kayak gitu. Enggak. Makanya gue memilih gitu loh. Gue memilih sama sesuai fetish gue gitu. Bukan sesuai lu harus kayak gini, gue gak pernah seperti itu. Kan tidak nyaman dalam hubungan gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ngobrolnya gak kerasa loh, udah hampir sejam aja loh ya. Tektokannya enak. Gue suka kalau narsumnya seperti ini. Oke, gue closing dulu ya, Li. Oke, closing. Gue pengen denger ketawa lu sekali lagi. Enggak, gue serius ini gue gak ada. Gue banget. Udah, gue nanti isinya ketawa lu semua loh. Gue mau closing dulu. Oke, bagi teman-teman, jangan pernah insecure dengan bentuk tubuh kalian. Gue closing dulu. Ya, bentar. Bentar gue. Oke. Gue berhenti ketawa. Si goblok. Udah. Oke. Udah, ini Ability Channel, everything about your ability. Cukup.